What's up, mate? Welcome back with me and welcome to my sharing experience part 5. Apa yang akan kita lakukan besok? Kita mengambil celana, kita bakal jual buku. Nggak sih, nggak jual buku. Di mana besok tujuannya? Di Pandaan di MH Ma'arif. Berapa jam dari sini? 1,5 jam insya Allah. Oke, beberapa hari yang lalu aku diajak Kak Ardi untuk pergi ke Pandaan dalam acara yang dilaksanakan oleh Forum Lingkar Pena Pasuruan di SMA NU Ma'arif Pandaan. What's up guys? Di sana kita akan melaksanakan talk show tentang bagaimana kita berkarya melalui dunia literasi, yaitu dunia penulisan. Oke guys, jadi kita sekarang lagi di Pandaan. Kita akan pergi ke SMP Ma'arif untuk Yang gede mengisi banget materi. itu toh? Karya akan isi materi Yang masjidnya besar banget itu toh? Apa kata yang besar? Oke. Penulis tentang Iya, penulisan. iya. Stay tune di vlog ini. Hope we get some experience. Oke. Jadi gimana? Ini kita kelewatan. Tadi udah lewati masjid gede tadi. Yang gede itu di situ ya. Oke. Ini kita sampai di masjid. Nggak tahu masjid apa. Masih belum tahu guys. Masjid. Sekarang kita lagi di jalan, bukan lagi di jalan, udah nyampe ke di SMA Ma'arif NU Pandaan. Jadi ini adalah lokasi di mana beliau akan mengisi materi. Aku nggak bosan-bosan ya ada di sini. Iya, kemarin kita video terakhir. Hey, BTW aku dapat aku pinjemin jaket apa? FLB. FLP itu apa? Forum Lingkar. Di awal acara aku diberi kesempatan untuk membuka acaranya, and yeah, I was so excited about that. Jadi aku buka acaranya, jadi aku yang mempersilahkan perwakilan dari sekolahnya untuk memberikan sambutan. Dan setelah sambutan, aku mencoba membuat pendekatan-pendekatan dan aku tanya, wow luar biasa teman-teman, ada yang pengen jadi penulis, angkat tangan. Dan tidak ada yang angkat tangan. Menurutku ini salah satu yang menantang. Setelah itu, setelah acara dibuka, aku mempersilahkan kakak yang tadi untuk memberikan materinya. Karena baru lulus SMA ya kak ya. Benar. Ini adalah Kak Erna. Beliau adalah seperti yang saya tadi bilang, beliau adalah seorang penulis, guru, humas FLP Jawa Timur dan founder Make as Hal Publishing. Mbak Erna sudah menerbitkan berapa buku Mbak Erna? Mau 5. Mau 5 juga. Sudah. Nggak mau kalah dari saya Mbak Erna ternyata. Kenapa lebih nulis apa Mbak Erna? Lebih suka nulis pengalaman pribadi sih. Tuh, pengalaman pribadi aja bisa jadi buku. Buku diarinya teman-teman itu bisa jadi buku. Kalau nggak mau ya buat hibur aja nggak apa-apa. Nah, ini yang paling spesial kayak Mbak Erna ya. Ini teman saya yang cerewet teman-teman. Kadang ini paling cerewet, nanti kalau sudah kita sama dia paling cerewet. Kak Devin ini adalah seorang penulis. Salah satu bukunya mungkin di bawah ya Kak Devin ya. Ini adalah salah satu buku dari Kak Devin dengan judul waktu kuliah. Tuh, semester
berdua sudah bikin buku? Waktu itu kita ada 4 orang, ada Mbak Erna, ada Mas Devrin, ada Kak Ati, dan juga ada aku. Dan aku dipresent sebagai YouTuber dan penyiar radio. Ai, simple kan? Ai, ternyata Ai saat ini sudah semester 2. Dia seorang YouTuber dan seorang penyiar juga bareng sama saya. That's such an honor for me. Setelah itu, setelah materi, kemudian juga ada praktek dari teman-teman. Jadi mereka disuruh buat 3 kelompok. Kemudian dalam kelompok itu mereka menulis secara estafet. Sekarang anak-anak lagi ngerjain tulisan. Gimana sistemnya? Apa sistem apa kan? Tadi kan nulis, jadi mereka nulis Sekarang kita bikin kelompok. estafet. Nulis estafet. Jadi mereka lanjutin tulisan teman mereka. Nyambung gak nyambung ya sih. Nyambung gak nyambung ya. Sampai kiamat itu. Penasaran nunggu hasilnya. Seru juga sih karena mereka akan menghasilkan tulisan yang gak nyambung gitu karena dari otak yang berbeda-beda. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Atil Asya dari kelas 11. Nah, di sini saya sudah membuat satu judul. Judulnya itu ya adalah Jangan Dibaca. Judulnya. Asih ya. Jangan dibaca. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya lihat dari banyak orang ya. Sebanyak orang yang membaca judul ini tuh penasaran. Kenapa sih buku ini jangan dibaca? Apalagi kalau saya kembangkan lagi dengan cover yang menarik atau dengan bisa dibilang cover yang aneh atau cover warna-warna yang mencolok gitu ya. Makanya banyak orang yang ingin dan penasaran supaya dari judulnya saja jangan dibaca. Kenapa sih buku ini jangan dibaca? Gitu kan? Mungkin kan pasti banyak orang yang ingin membaca atau juga membuka-buka buku ini. Begitu kan? Terima kasih. Oke, mungkin langsung dikomentarin mungkin. Kalau menurut saya dunia marketing itu perlu dalam buku. Karena apa? Orang kadang lihat judulnya aja kita langsung beli, padahal kita nggak tahu isinya. Perlunya gitu. Jangan dibaca itu ya keren abis ya. Maksudnya kalau apa? Kalau bukunya sesuai dengan judulnya sampai dengan isi kontennya di apa dalam bukunya itu banyak apa ya? Menarik gitu. Nah, itu dalam dunia marketing seorang penulis itu harus ada. Dunia selling, dunia penjualan, gimana buat kata-kata yang bagus atau kayak ini ya 3 jam menuju kemenangan. Ini kan seakan-akan iya Bagi dia. kan itu maksudnya itu buat menarik. Intinya kita harus menarik pelanggan. Artinya ya apa penulis buku itu kayak jualan buku gitu ya, harus bikin menarik gitu ya. Terima kasih banyak. Ya. Kalau menurut saya itu kata-katanya justru bikin orang tak bocor gitu ya. Kan jangan dibaca tuh. Ya apa sih ini tuh nggak boleh dibaca gitu kan ya. Jadi apa ya? Ketika kita mendengar kata jangan lari, justru dia penasaran kan ya. Loh kok kalian layu gitu. Seperti tadi jangan dibaca. Saya tuh pernah beli buku judulnya gini, Anekdot yang Tidak Lucu. Anekdot itu kan biasanya lucu tuh ya. Terus teman saya pinjam, Dek, apa enggak? Aku ngeluh. Loh kenapa? Habis baca buku aku ngeluh. Kenapa? Lihat judulnya, Anekdot yang Tidak Lucu. Emang bener ya, anekdotnya tuh gak ada yang lucu ketika aku bacanya. Akhirnya ya, terus kenapa dibaca? Ya tak kirain lucu, ternyata memang tidak lucu gitu loh. Tapi karena judulnya itu apa ya, Anekdot yang Tidak Lucu, itu sudah membuat bikin orang penasaran dan pingin tahu apa sih yang ada di dalam. Aku diminta untuk berbagi perspektif, berbagi sudut pandang dari seorang YouTuber. Kalau menurut saya itu dalam istilah YouTube itu clickbait. Ya, clickbait ya. Jadi Iya, benar. Iya, jadi penasaran gitu. Pas mau dibaca apa sih isinya, kalau jangan dibaca gitu ya. Jangan-jangan pas dibuka beneran kosong buku ini. Jadi ya seperti itu sih, catchy banget gitu. Jadi orang jadi tertarik untuk membaca justru karena judulnya jangan dibaca. Mungkin itu
salah? Bucin. Why. Nah itu, ini juga saya menjadi pertanyaan saya. Kenapa dia ngambil bucin itu salah? Kadang-kadang kamu juga bucin gitu sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Tika Dinanti dari kelas 11 IPA 5. Di sini kenapa saya mengambil judul bucin itu salah? Karena di dalam cerita nanti itu kayak seorang cewek yang mengagumi seorang cowok, tetapi pilihannya itu salah ternyata. Dan akhirnya di akhir dia menyesal setelah membucini cowok itu. Langsung aja kayak apa? Itu kayak dia menasihati anak-anak remaja saat ini. Maaf, belakang lagi. Anak-anak remaja saat ini kalau remaja saat ini kan kalau udah bucin udah benar-benar ini. Sepertinya bukan aku dulu deh. Kak Ai pernah jatuh cinta. Oh iya, bagaimana Kak Ai? Enggak, aku nggak percaya. Kak Ai pernah jatuh cinta nggak? Pernah dong. Oh pernah dong, kata teman-teman. Boleh Gimana, Kak Ai? Kenapa bucin itu kok nggak boleh? Itu tempatnya di mana sih? Sekarang masih ini? Masih bucin mungkin. Jangan-jangan Kak Ai ini juga bucin juga nih. Mungkin bucin ini kan baru keluar akhir-akhir ini ya, kata bucin ini budak cinta. Menurut saya kadang ini jadi misconception gitu. Kadang orang-orang itu menilai romantis sebagai bucin. Jadi apa ya? Gak apa-apa, kan nanti kalau pacaran itu sudah menikah loh. Oh iya benar. Ya, itu jempol itu ya. Ya gak apa-apa lah. Jadi bucin itu boleh apa enggak ini intinya? Apakah bucin itu boleh atau enggak? Tergantung sebucin apa dia. Itu kayak aku nih. Jadi segala sesuatu punya takaran gitu. Kayak Kadang itu sebenarnya bukan bucin gitu loh, tapi karena hanya ungkapan cinta gitu, ungkapan cinta. hanya gaya-gayaan aja gitu. Terus harus disimpulkan sendiri akhirnya bucin gitu ya. Bucin itu seperti mungkin romantis yang terlalu overdosis gitu. Oh gitu. Overdosis. Jadi tetap harus ada apa batasannya gitu. Kata bucin bisa jadi boleh aja multitafsir, boleh aja tapi jangan berlebihan. Siap. Jangan berlebihan dalam apa? Sikapnya atau Jangan berlebihan. Kata bucin itu Kak, jadi itu dicetuskan oleh salah satu YouTuber juga, namanya Andovida Lopez. Dia itu bucinnya di sini dia sampai-sampai rela menyewa satu pulau hanya untuk acara ulang tahun pacarnya. Jadi konteks bucinnya, wah sampai nyewa pulau buat ulang tahun pacar. seperti ini tuh kisahnya Taj Mahal itu ya. Oh iya, benar. Yang seperti itu nggak boleh ya? Benar. Nggak boleh ya seperti itu. Kalau sudah sah mungkin bisa-bisa aja gitu karena Tapi yang tadi nyewa pulau untuk ulang tahunnya sudah sah apa belum itu? belum Masih banyak. Jadi nggak boleh ya bucin yang seperti itu ya? terlalu berlebihan sih, tergantung orang juga kalau Boleh apa enggak gitu loh? Nggak boleh tergantung. saya bisa terus nih. Itu satu pengalaman yang baru juga buatku. Memang mungkin aku sudah lumayan terbiasa untuk berbicara di depan orang melalui ceramah-ceramah waktu aku masih di pesantren dulu dan sekarang juga masih di pesantren. But I don't know, it just feels different. Kita harus menyampaikan pesan itu dengan baik dan lebih fleksibel, tidak seperti kita ceramah karena kita sudah menyiapkan naskahnya, tapi ini lebih fleksibel. Semua yang ada dalam otak kita harus memproses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan penonton itu. Dan itu sedikit menantang buatku dan aku tertarik. Pas hari itu juga aku tertarik untuk belajar public speaking. Aku tertarik untuk belajar bagaimana menjadi public speaker yang baik. Dan juga aku tertarik untuk mulai menulis karena teman-teman dari Forum Karpena Pasuruan. Hi guys.
thank you so much for the past experience. Jadi pesan di video kali ini, let's try something different. Keluar dari zona nyamanmu, coba sesuatu yang baru, tantang dirimu untuk melakukan itu, and break the rules. Virus corona masih sangat mewabah di luar sana. Semoga teman-teman, saudara-saudara kita di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, semoga pandemi corona atau COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Tetap semangat untuk berkarya, and I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.